seputar tema kita hari ini, yaitu tetap tegar di tengah terpaan bullying. Apakah bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di tengah webinar kali ini tidak asing dengan kata bullying? Bullying itu sendiri yaitu masalah yang serius dan bisa dialami oleh siapa aja dengan kalangan umur berapa saja. Tak hanya dialami oleh siswa-siswi yang duduk di bangku sekolah, perundungan juga bisa terjadi di lingkungan kuliah, lingkungan kerja, maupun lingkungan bertetangga. Orang yang melakukan bullying umumnya beraksi karena rasa iri dan rasa dengki. Sebagian besar korban bullying pasti memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh orang yang menindasnya. Yang harus dilakukan oleh para korban bullying tak ragu menunjukkan prestasinya, menunjukkan bakat terbaiknya, entah itu di sekolah maupun lingkungan kerja. Bahkan di lingkungan tetangga pun kita juga pasti mengalami. Hari ini pembicara akan menerangkan pada kita bagaimana sih dan apa-apa saja yang perlu kita lakukan pada terpaan bullying tersebut. Sebelum dilanjutkan, izinkan saya menyapa dulu pembicara hari ini yang telah bergabung di tengah kita. Pagi, Dr. Ivana. Pagi, Mbak Yulia. Bagaimana kabar hari ini, Dok? Baik, sehat. Alhamdulillah, Dok. Sehat jiwa juga ya. Ya, alhamdulillah. Dr. Ivana merupakan dokter spesialis jiwa di Klinik Dharma Husada Premier. Selain itu, Dr. Ivana juga menjadi dokter spesialis kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur dan Rumah Sakit Gotong Royong Surabaya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Yulia Tisnawati, perekam medis dan informasi kesehatan di Klinik Utama Dharma Husada Premier. Sebagai moderator pada webinar hari ini, bagi Bapak Ibu yang telah bergabung, silakan ajak teman, kerabat untuk memperoleh pengetahuan dan wawasan seputar tema kita hari ini. Selanjutnya, yaitu sesi materi yang akan disampaikan oleh pembicara. Lalu diikuti sesi diskusi bersama. Untuk peserta yang ingin mengajukan pertanyaan di kolom komentar atau bisa raise hand dengan format nama, underscore, nomor HP, dan pertanyaannya. Sebelum dimulai, izinkan saya membaca daftar riwayat hidup dari Dr. Ivana yang tertera pada layar. Dr. Ivana Sajogo, dokter spesialis kedokteran jiwa konsultan, pendidikan spesialisasi kedokteran jiwa di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga pada tahun 2012. Dan subspesialisasi psikiatri anak dan remaja di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga 2019. Tempat praktek Dr. Ivana sendiri yaitu di Rumah Sakit Jiwa Menur, Klinik Utama Dharma Husada Premier, dan Rumah Sakit Gotong Royong Surabaya. Lalu untuk mempersingkat waktu, izinkan saya persilahkan Dr. Ivana, spesialis kedokteran jiwa konsultan, untuk menyampaikan materinya. Kepada Dr. Ivana, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan, dokter. Terima kasih, Mbak Yuli. Selamat pagi. Salam sejahtera, salam sehat jiwa bagi kita semua, para peserta yang ada di forum Summit ini ya. Bersyukur karena kita masih diberi kesehatan yang baik, sehat jiwa dan sehat raga kita. Seperti lagu kebangsaan kita ya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Nah, hari ini kita mau belajar sesuatu yang setiap hari kita temui, bahkan kita juga menjadi korban atau kita menjadi pelaku gitu ya, karena dampak dari korban. Temanya sih tema yang umum begitu. Tema yang biasa kita temui dan memang bullying gitu ya. Sama aja, tetapi ada beberapa orang yang susah sekali untuk move on begitu. Bagaimana sih kenapa mereka move on? Kenapa mereka jadi susah banget begitu? Sejauh saya belajar di bidang psikiatri, sejauh saya bertemu dengan orang-orang yang Tuhan percayakan begitu untuk ketemu, untuk tahu duduk masalah dan belajar dari kasus mereka, maka kembali lagi kepada orangnya sebenarnya. Jadi istilahnya kembali lagi kepada karakternya. Namun karakter ini juga dibentuk dari lingkungan kita. Jadi karakter ini juga dibentuk dari lingkungan kita. Karakter ini juga dibentuk dari kitanya sendiri begitu. Kita mau menjadi seperti apa, maka itu ada.
ya. Nah, secara khusus adalah ketika kita menghadapi apa yang namanya bullying. Apa yang namanya bahasa Indonesianya perundungan, tapi lebih enak pakai kata-kata bullying. Ya. Nah, teman-teman yang di klinik akan bantu untuk share. Mohon di-share slide saya, silakan. Tema yang tetap tegar di tengah terpaan bullying. Wow, gitu. Saya berpikir, aduh, cek susahnya. Tema ini begitu susahnya, dokter ngomongnya gampang. Iya, saya juga pernah mengalami iya gitu ya. Tapi bagaimana kita tetap tegar? Next slide. Bullying itu apa sih? Bully. Nanti setelah dibully halu-halu gitu. Setelah dihalu-halu healing gitu ya. Kita mau apa gitu? Bullying ini perilaku negatif memang. Perilaku negatif yang mengakibatkan seseorang dalam keadaan tidak nyaman atau terluka. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati akibat bullying ya. Dan biasanya pasti akan terjadi berulang-ulang, tidak mungkin satu kali. Dia bisa terjadi pada semua usia, dan puncaknya kalau teori mengatakan pada masa kanak-kanak akhir, yaitu sekitar usia remaja 9-15 tahun. Sama cocok dengan pasien-pasien atau klien-klien yang datang yang munculnya itu depresinya, munculnya itu cemasnya, munculnya itu ketakutannya yang berlebih. Ini akibat di masa lalunya kalau kita telusuri, ya, kalau kita telusuri. Next slide. Kalau begitu, bentuknya seperti apa sih bully ini? Era kita era digital, era kita bukan lagi seperti dulu, tetapi ini masih terjadi, ya. Baik body shaming, mau ras, begitu itu masih terjadi. Bahkan di tingkat-tingkat yang katanya profesional, apa ya, cara berpikirnya lebih luas itu masih ada. Ya. Ini tidak bisa kita biarkan begitu ya. Kemudian bullying yang bentuknya verbal. Nggak mukul sih, tapi mulutnya kayak cabai. Nggak mukul sih, tapi nanti body language-nya. Psikologis, secara psikologis, kalau yang teman-teman sekarang kalau di lapangan mengatakan mental breakdown, wah, diajari nyetir sedikit ya, begitu nyetir itu tegang, terus dimarahi siapa yang ngajarin gitu, si anak akan mengatakan, aduh, saya mengalami mental breakdown, wow. Padahal cuma diberitahu, jangan begini, jangan begini. Kemudian ada bullying yang sifatnya sosial, jadi di ujaran, difitnah gitu ya, difitnah. Dan ini terjadi ya, ada beberapa rekan saya di rumah sakit itu yang keluarganya mengalami hal seperti ini. Jujur, baik, benar, berjalan pada rule-nya, tetapi ajur gitu ya. Karena apa? Difitnah temannya. Karena ketika ketemu di audit ketahuan ada kerugian perusahaan dan dia sebagai audit internal tidak bisa istilahnya jujur ya, tetapi teman-teman kok mute. Teman-teman di balik ini, teman-temannya yang bekerja di tingkat atasan bermain, marah karena lahan dalam tanda kutipnya diambil. Dia difitnah, akhirnya dikeluarkan. Difitnah karena dia dianggap tidak mengunggulkan produk dari perusahaannya. Bayangin ya, hal-hal yang tidak adil terjadi. Terluka, depresi, menjadi tulang punggung keluarga, apa yang akan dilakukannya? Secara seksual, wow, ini banyak lagi tambahan berkaitan dengan cyberbullying. Sekarang ini banyak sekali orang-orang yang suka sekali ngobrol itu lewat medsos, ya, menyampaikan isi hatinya lewat medsos. Tidak berani bertatap muka, tapi ngomongnya itu buanter dan pedes lewat medsos. Apakah itu baik? Ya, itu bentuk bullying ya, bentuk bullying yang terjadi. Dan itu cara mereka begitu. Tetapi itu semakin menunjukkan betapa mereka ini dengan dirinya masih ada sesuatu yang pasti perlu dibereskan, perlu diluruskan, perlu memahami gitu ya. Next. Ini bentuk-bentuk bullying. Nah, kalau begitu mengapa sudah tahu begitu, mengapa melakukan bullying? Mengapa melakukannya? Bullying ini siklus ya, siklus dalam artian pelakunya kemungkinan besar adalah korban dari pelaku bullying sebelumnya. Ya, dia semacam siklus. Nah, ketika menjadi korban,
kita yang menjadi korban, belum menjadi pelaku, kita itu seperti membentuk skema kognitif atau skema pemikiran yang salah. Gimana itu? Skema pemikiran yang salah adalah ketika mereka menerima ketidakadilan, ya. Tidak, sudah melapor tapi nanti dituduh yang lainnya, sudah begini tapi nanti dituduh yang lainnya. Maka si korban akan memikirkan bahwa bullying ini bisa dibenarkan, ya, dalam tanda kutip. Dibenarkan dalam tanda kutip. Meskipun si korban ini sudah merasakan dampak negatifnya sebagai korban. Nah, tetapi kenapa mereka melakukannya? Nah, kalau begitu apa yang terjadi pada otak kita? Ya, pada brain kita. Next slide. Nah, Bapak Ibu, seseorang yang mengalami, anggap aja bullying itu trauma, ya. Trauma, nanti aku maju diolok-olok. Nanti aku berpakaian model begini dibilang begini, begitu ya. Jadi macam-macam, ya. Nanti aku bisa maju, bisa lebih unggul, hasil-hasil prestasiku nanti dibilang aku sombong. Nah, itu trauma, ya. Trauma ini sifatnya akan berkepanjangan. Berkepanjangan, berulang, dan melekat. Ya, kita satu kata, ya. Jadi tidak lagi ngomong tentang bullying itu kan caranya, begitu. Tetapi di balik bullying itu sebenarnya ada skema kognitif yang salah. Ya, ini yang terjadi. Nah, kalau trauma itu berkepanjangan, maka di dalam tubuh kita itu ada hormon yang namanya kortisol, yang kita sering kenal dengan sebutan hormon stres. Oke. Nah, kadar kortisol yang tinggi ini dan tidak dikeluarkan dapat menyebabkan kerusakan sel-sel otak yang nantinya mempengaruhi fungsi dan ukuran amigdala dan hipokampus. Amigdala ini adalah bagian otak yang menyimpan tentang perasaan kita, ya. Kayak kita merasa senang, sedih, takut, bahagia, khawatir, susah, itu ada di amigdala. Mood kita. Kemudian hipokampus adalah sepupunya, tetanggaan di samping amigdala ini. Ini adalah letak memori kita, tempat kita menyimpan memori. Jadi sebenarnya Tuhan tuh sudah siapkan kita gitu loh. Ada memori-memori yang harus tersimpan. Gitu ya. Nah, kerusakan ini, kerusakan dari karena kortisol yang tinggi tadi, dia merusak ukuran dan merusak fungsinya, ya kan? Harusnya kan kita secara logis itu tidak. Kalau kita berpikir logis, dia sirik sama saya begitu ya. Kalau kita berpikir logis, udahlah kita nggak usah pikirin. Biarin dia mau bully apapun, yang penting saya menjalankan sesuai dengan aturan tata krama dan sopan santun yang ada. Gitu ya. Nah, kalau dia mengalami kerusakan, maka ini muncul gitu loh. Rasa nggak nyaman, rasa kalau masuk ke daerah sini saya merasa insecure gitu ya. Itu muncul. Aware yang sangat-sangat sensitif begitu ya. Jadi ketakutan, kemarahan, dan ini pastinya perasaan ini akan mengganggu memori kita. Sehingga Bapak Ibu bisa rasakan kalau Bapak Ibu lagi cemas, kalau Bapak Ibu lagi takut, kalau Bapak Ibu lagi bahagia, apa yang muncul memorinya? Nggak mungkin dong orang bahagia yang muncul memorinya adalah ketakutan. Suasana bahagia, kita kepingin, waduh pandemi ini sudah berakhir ya, kita masuk ke endemi. Presiden sudah mengumumkan boleh lepas masker di lapangan terbuka. Wah, dalam pikiran kita, waduh lepas nggak, tapi kita kepingin lari lapangan itu, olahraga itu dengan buka masker. Udara lebih bebas. Nah, ketika rasa bahagia itu muncul karena kita boleh buka masker, maka meskipun muncul pikiran ketakutan, nanti kena COVID, kita tetap bisa mengalihkannya. Kan di udara terbebas. Udara bebas maksudnya. Bapak Ibu bisa bayangkan itu ya. Itu yang terjadi di otak kita. Jadi kalau stres itu berkepanjangan, tidak dipungkiri kalau bisa terjadi hal-hal yang berkaitan dengan gangguan fisik kita. Karena hormon kortisol ini bukan lagi pada tempatnya, tetapi dia memberikan efek yang negatif. Gitu ya. Efek negatif ini kembali kepada badan kita. Muncul penyakit-penyakit fisik yang kita tidak duga, hipertensi, rasa kelelahan, ya. Kok rasanya nggak kerja apa-apa, badan ini capek semua. Gangguan tidur, lambung saya kok bermasalah, Dok. Jadi datanglah ke dokter-dokter, shopping dokter. Dilakukanlah pemeriksaan-pemeriksaan yang banyak, yang akhirnya nggak muncul gitu, nggak apa-apa.
hipokampus yang tidak mampu men-setting bagaimana harus menaruh ingatan yang baru, ingatan yang lama berkurang, ingatan yang memori yang baik menggeser memori yang lama, yang tidak mampu melakukan fungsinya, maka itu membuat kita jadi lebih aware terhadap ketakutan. Sama ketika kita mau hadir atau disuruh maju ke depan presentasi. Dulu saya presentasi begini juga takut dredeg gitu ya. Tetapi lama-lama karena sudah tahu situasi, sudah bisa, oh situasinya mungkin nanti akan seperti ini, oh seperti ini, maka itu mulai akan terbiasa. Hipokampusnya mulai bekerja dan tahu bahwa oh nggak apa-apa, nanti settingnya seperti ini. Oh saya di backup oleh Mbak Yulia, oh saya di backup oleh teman-teman ini. Itu melegakan. Nah, ini akan mulai menolong gitu ya. Tetapi kalau kita terlalu berkepanjangan dan memori yang jelek-jelek terus yang disimpan, betapa kita ini menjadi orang yang sangat sensitif. Sudah dikasih teman, support group, dikasih komunitas, diberi wejangan-wejangan dan lain-lain, gitu. Sudah sering ikuti Zoom seperti ini, tahu bahwa itu nggak benar, tetapi selalu itu muncul, gitu. Jadi sensitif ya, jadi sensitif, jadi sulit move on. Nah, saatnya lah pada saat itu mungkin diperlukan profesional yang bisa menolong kondisi Bapak Ibu. Next slide. Memori yang tidak diharapkan ini akan sangat kompleks dan dinamis ya. Jadi trauma atau memori yang buruk itu tidak dalam konteks waktu, dia disimpan terus-menerus. Dan kita yang terus di dalam ketakutan itu tidak bisa melihat atau merasakan fungsi dari amigdala dan hipokampus yang saling bekerja sama. Karena itu kita selalu mikirnya cemas, takut, khawatir, sedih, dan memori yang jelek itu yang muncul. Memori ini padahal adalah bantuan yang diperlukan untuk bertahan hidup. Karena dia menyimpan pengalaman positif dan negatif. Pengalaman negatif bukan membuat kita jadi sensitif, tapi membuat kita jadi waspada. Waspada boleh, harus. Udah tahu di sana ada lubang, kamu jalani, ya salah, gitu kan. Kalau kita pernah kejeblong gitu ya, satu saat pasti kita akan hati-hati loh, jangan lewat sana. Kalaupun lewat lubang, mobil kita jangan digeradak begitu. Nah, itu menjadi bagian kita untuk aware ya. Itu aware yang masih baik. Memori ini sangat kompleks dan dinamis. Terus-menerus dia bertambah, dikurangi saat mengintegrasikan pengalaman baru ke dalam pengalaman masa lalu. Dulu takut kalau disuruh maju ke depan kelas, tapi setelah berjalannya waktu, dia melihat, dia didampingi, dia disupport, begitu, dia diapresiasi. Akhirnya dia mengurangi pengalaman masa lalu. Oh, nggak apa-apa kok maju ke depan. Karena ada pengalaman baru yang menolong. Nah, ini kalau disimpan terus-menerus akan baik begitu. Dan nanti seperti folder komputer begitu ya. Kita nyimpan memori yang jelek itu di bagian yang paling dalam yang kita tidak utik-utik kalau kita tidak tertrigger. Kalaupun tertrigger bagi orang-orang yang sudah memahami, dia akan lebih cepat pulihnya, lebih cepat memahami ya. Tertrigger marah sesaat, tapi kemudian logika berpikirnya lebih main. Oh, nggak boleh begini, oh harus begini. Nah, itu yang terjadi. Ya, sehingga kita bisa menghindari kita tidak punya perilaku yang dulunya korban malah menjadi pelaku untuk bullyingnya. Kita tidak akan mengalami hal itu, tetapi kita akan menjadi meskipun kita menjadi korban, kita tidak akan menjadi pelaku, tetapi kita menjadi tahu bagaimana menolong orang-orang yang menjadi korban sebelumnya. Ya, mungkin bahkan sekarang menjadi pelaku dari bullying. Oke, next slide. Kalau begitu, tujuan penting dari pemulihan dari trauma tersebut adalah mengembalikan fungsi dari hipokampus itu yang tadi tempat menyimpan memori supaya dia online. Online itu dalam arti ya dia tidak nyimpan pengalaman yang buruk terus, gitu ya. Sehingga dia dapat mengatur hipokampus itu ibaratnya gini, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau melihat ruang operasi atau sedang memeriksakan diri ke bagian radiologi itu biasanya kan lampunya nyala ya, merah ya.
tik-tik, itu tandanya bahwa ada orang di dalam dan sedang dilakukan intervensi. Kalau lampu itu menyala, berarti tandanya Bapak Ibu tidak boleh masuk. Yang boleh masuk adalah petugas dan orang yang akan diperiksa. Itu tandanya. Orang yang akan dioperasi, orang-orang tertentu, maka lampunya nyala. Ya, itu ibaratnya begitu. Kalau nanti sudah selesai melakukan tindakan, maka lampu nyala itu akan diganti lampu hijau. Tanda bahwa di sini aman, tidak ada pengunjungnya, alatnya tidak dijalankan, radiasinya tidak keluar, nah, tandanya hijau. Hipokampus kita kayak gitu. Oke, hipokampus kita kayak gitu. Kalau hipokampus itu merah terus, ya itu yang gambarannya. Di dalam memori kita itu elek-elek, jelek-jelek, buruk-buruk gitu ya, yang muncul terus begitu. Kita nggak bisa lagi misalkan ada sesuatu yang baik itu bagi kita langsung, nggak apa-apa ta, mau apa orang ini? Nah, gitu ya. Jadi memunculkan rasa paranoid kita yang berlebihan, kecemasan kita yang berlebihan. Nanti kalau misalkan aku olahraga, saya punya klien gitu masih muda. Kalau saya olahraga, nanti kalau jantung saya ada apa-apa di jalan gimana, Dok? Kalau saya ini naik sepeda enak-enak, jantung saya nanti ada apa-apa gimana? Atau saya ini sedang makan itu ya, enggak mau yang gorengan, rebusan, dan picky eater gitu ya, makan tuh pilih-pilih sampai mamanya sendiri bingung. Orang ini, anak ini maunya apa? Jadi mamanya tuh sabar, Dok, sudah saya kasih tahu, ya tetap aja seperti itu. Misalkan makan tuh porsinya cuman siomay 1, kukus ya, siomay 1, tahu 1, nasi sedikit gitu ya. Dia nggak suka yang lain-lain, nggak mau pakai vitsin, nggak mau pakai bumbu-bumbu. Begitu muncul makanan itu dan perutnya terganggu, sedikit saja perutnya terganggu, dia sudah. Nah, benar kan? Dari makanan yang kukusan ini, tadi bilang gorengan enggak mau, sekarang kukusan, itu terus muncul gitu ya. Jadi hipokampusnya itu nggak pernah hijau, merah terus lah, itu yang membahayakan diri kita sendiri karena kita menjadi tidak nyaman, menjadi insecure terus, kita nggak bisa menikmati hidup ini dengan baik. Ya, ini juga terjadi pada teman-teman yang tingkat kecemasannya tidak terlalu tinggi pun terjadi. Oke, next slide. Gambarannya seperti itu. Kalau begitu, tujuan utama terapi itu sebenarnya apa sih? Susah loh, Dok, ngilangin bullying. Ya iya, susah. Tapi sekali lagi saya katakan dari awal, semua tergantung dari diri kita. Kita mau belajar berjuang atau kita mau ya sudah stay di situ aja dengan keluhan-keluhan yang sama, maka tujuan terapi sebenarnya adalah kita mesti resilience ya. Resiliensi itu ibaratnya kayak kelenturan gitu. Kalau saya mengatakan sih kelenturan mental kita ya, kayak karet gelang dikembalikan lentur gitu ya, dikembalikan lentur. Resiliensi ini mesti dilatih. Resiliensi ini mesti dilatih. Karena dia bisa menjadi faktor pelindung untuk mengatasi trauma psikologis. Itu tadi. Kalau kita semua menjadi korban bullying, maka kita mesti menerapkan. Gimana sih enaknya? Marah saat itu, marahlah. Tidak nyaman lah. Tetapi ketika kita mulai membangun bagaimana menyikapi, bagaimana kita mesti aware terhadap diri kita sendiri, bagaimana kita mesti lingkungan kita seperti apa, support group kita seperti apa. Dok, masa lalu itu gini. Iya, masa lalu loh kita nggak bisa ngubah. Kita mau ngubah masa lalu itu loh juga susah gitu ya. Nah, itu tersimpan di memori yang lama. Tapi apakah itu mau menjadi bagian kita terus-menerus di dalam hidup yang nggak tahu kapan Tuhan panggil gitu ya. Diisi terus dengan kemarahan, diisi terus dengan ketakutan, kerja nggak pernah jenak, gitu. Hubungan relasi dengan teman dan dengan pasangan kita jadinya kacau balau hanya karena mengingat. Sehingga kita perlu apa yang namanya resilient. Kelenturan kita menghadapi masalah, coping style kita, cara kita menghadapi masalah, cara kita menyelesaikan stres kita. Karena ini akan mengurangi gejala, ini akan mengurangi distress. Distress itu kondisi stres yang
tidak nyaman, tidak enak gitu. Dan ini akan mengurangi kerusakan semuanya, baik kerusakan di brain kita maupun di jiwa raga kita, ya, di raga kita. Resilient ini dibutuhkan. Oke, next slide. Kalau begitu, bagaimana cara kita mengatasi bullying? Susah ya? Iya, susah. Nggak ada yang gampang. Semua berproses, Bapak Ibu. Nggak ada yang celing, dengar materi ini, konsultasi ke dokter, langsung melek, bullyingnya hilang. No, susah, susah. Tahunan, puluhan tahun, tergantung kita. Oke. Kalau sekarang mungkin Bapak Ibu mengatakan saya sudah dewasa, Dok, sudah tua ini. Gimana ini pola asuh saya yang keliru di masa lalu? Nggak bisa. Saya punya pola asuh yang konsisten. Iya, nggak bisa. Tetapi kan bukan berarti kita nggak mau. Bukan berarti kita nggak bisa mengisi sisa hidup kita itu dengan sesuatu yang baik. Pola asuh yang konsisten, pola asuh yang dengan komunikasi yang asertif, itu jauh lebih menolong. Kadang-kadang remaja-remaja yang datang ke saya itu mengatakan, kalau saya tanya, orang tuamu tahu kondisi ini? Dokter jangan cerita ya. Ya, saya nggak cerita. Saya selalu dikasih note begitu. Jangan cerita ya. Nggak, kamu cerita sendiri. Kalaupun saya nanti akan cerita, saya mesti izin. Mana yang boleh saya cerita? Mana saya yang boleh saya cerita? Pola asuh yang konsisten ini kita terapkan dari awal. Susah karena kita juga produk dari pola asuh yang lama begitu. Tetapi tidak ada sesuatu yang tidak bisa berubah. Asal kita konsisten. Pola komunikasi yang asertif itu mendengar ya, mendengar bagaimana orang yang menjadi korban bullying ini kadang-kadang belum, karena kita sudah punya penilaian tertentu itu, wah anak ini begini, ada info anak ini itu dalam tanda kutip tidak baik, gitu. Misalkan begitu. Kita sudah punya label itu. Nah ini harus hati-hati ya. Kalau kita menolong teman-teman yang mengalami korban bullying ini, kita mesti hati-hati. Kita samakan frekuensi kita dengan mereka, bukan menjadi hakim untuk mereka, juga bukan mengiyakan perilaku mereka, tapi mana yang benar dulu, maunya dia apa dulu. Nah, bagi teman-teman yang menjadi korban bullying, komunitas itu penting. Mereka seringkali menjadi korban itu mengatakan, oh nggak punya teman dong. Sudah kamu tak? Sudah, saya sudah tanya. Kenapa sih kamu berlaku begitu sama aku? Gitu. Cuma dia jawab begini toh. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa terus ditinggal. Ya nggak apa-apa terus ditinggal. Ini kan sensitif ya untuk anak-anak remaja ini, hal yang sangat-sangat sensitif. Teman itu segala-galanya. Nggak punya teman itu menjadi segala-galanya juga. Sehingga mereka akan mau melakukan hal-hal yang bisa menyenangkan atau bisa dirinya itu diterima oleh temannya. Nanti kalau sudah begitu muncul child grooming, pedofilia, dan lain-lainnya. Kasihan anak-anak yang mempunyai yang mengalami korban-korban seperti ini. Beberapa klien saya itu harus mengikuti, akan diterima oleh kelompoknya kalau mereka menonton video tertentu. Nah, padahal video tertentu ini isinya macam-macam ya, isinya tidak karu-karuan. Nah itu. Komunitas, berteman, juga perlu kita pikirkan harus sesuatu yang pada porsinya ya. Jangan yang aneh-aneh, apalagi dengan dunia di genggaman tangan, mau punya teman di mana-mana di seluruh dunia merasa oke, padahal di situ mempengaruhi cara berpikir kita. Komunitas menjadi bagian kita menumbuhkan self-esteem yang baik. Setuju saya. Karena ada komunitas-komunitas yang baik, ya. Ada komunitas, ada teman yang sangat mendukung, yang supportnya bagus. Boleh. Dan kalau sudah mentok, bahasa Jawanya mentok begitu. Kalau sudah pada tempatnya dan kita susah untuk mengatasinya, kok pikiran ini jadi ruwet terus begitu ya. Pikiran ini menjadi fokus terus, nggak bisa kerja, nggak bisa melakukan aktivitas apapun, maka datanglah ke profesional. Siapapun di kota Anda. Jadi jangan takut datang kepada psikiater, jangan takut datang kepada psikolog. Psikiater dan psikolog ini menjadi rekan kerja.
Bukan berarti bahwa teman-teman, Bapak Ibu yang datang kepada psikiater itu artinya, maaf, dalam tanda kutip, gila. Karena secara diagnosis psikiatri kita punya 100 macam diagnose untuk gangguan jiwa. Kenapa disebut gangguan jiwa? Karena gangguan itu cuma 2. Satu fisik, satu psikis. Nah, psikis itu bahasa Indonesianya adalah mental, bahasa Indonesianya adalah jiwa. Jadi kalau nggak sakit fisik, ya sakit jiwa. Tapi seringkali stigma masyarakat mengatakan jiwa ini dalam tanda kutip sama dengan gila, sama dengan gendeng gitu ya, sama dengan yang enggak ya. Tetapi itu bahasa-bahasa awam, itu bullying juga ya, bahasa-bahasa awam yang sering mengatakan begitu. Karena sikap dan perilakunya sudah nggak bisa terkontrol, misalkan seperti itu. Maka ketika datang kepada profesional, disitulah teman-teman bisa dibantu untuk mengembangkan social skill. Seringkali teman-teman dengan korban bullying ini memang social skill-nya tidak bagus. Maunya itu ngomong, tapi cara ngomongnya salah. Sehingga sekitarnya mengatakan, kok aneh orang ini gitu. Maunya mencari bantuan jika mendapat perilaku bullying, tapi ya itu tadi, ada yang menangkap bahwa anak ini cari perhatian. Nah, itu kadang-kadang mungkin muncul dalam hal-hal tertentu. Ya, ini cara mengatasinya, salah satu cara mengatasinya. Next slide. Saya akan tunjukkan begitu. Ini contoh ya, saya punya klien. Next. Nah, saya punya klien. Anak ini ketika ketemu saya remaja. 2 contoh ini ya, yang contoh di depan tadi. Yang gambar orang. Sebelumnya, slide sebelumnya. Anak ini ketemu saya di usia remaja, waktu itu yang mengantar ayahnya. Yang gambar Mbak, yang waktu itu yang mengantar adalah ayahnya. Dan dia mengatakan bahwa di sekolah dia dibully. Dia sekolah di satu sekolah ternama, dulunya pinter banget, SMP pintar, sampai satu sekolah itu meminta dia untuk masuk di SMA-nya. Kan bisa gitu ya kalau ada anak pinter-pinter. Dididik begitu rupa, mau dijadikan juara, bla 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 bla. Jadi dia ini dari kecil sudah biasa menjadi juara, entah tingkat kelas, sekolah, kota, naik lagi provinsi, olimpiade-olimpiadenya. Di SMA kan namanya anak pinter ya, jadi kan wow gitu jadi. Tapi satu saat dia gagal di dalam olimpiade tertentu yang tingkat nasional. Dia gagal sehingga dia nggak terpilih lagi. Ketika nggak terpilih itu dia merasa, kenapa aku nggak terpilih? Kenapa aku jadi begini? Kenapa aku begini? Kenapa aku begini? Dan terus uring-uringan. Akhirnya nggak mau sekolah. Ini sudah SMA, dia nggak mau sekolah. SMA kelas 1 lolos, SMA kelas 2 lolos. Bersyukur ya guru-gurunya bisa memahami, menolong ya, bukan berarti mengiyakan dia perilakunya. Papanya juga, ayahnya juga mengobatkan begitu kepada psikiater. Lolos. Nah, sampailah dia lolos dengan terengah-engah gitu dalam arti karena gurunya memfasilitasi juga, ya sudah, kamu mau, waktu itu zamannya UNAS ya, UNAS mau bagaimana? Kalau mau datang ketika teman-temanmu pulang, ya wis, gak apa-apa gitu, sampai begitu. Dan itu sudah izin ke Dignas. Difasilitasi aja, nah ini dia dalam kondisi depresi dan seperti bla bla bla. Oke, berjalannya waktu, kuliah. Ya. Kuliah itu waktu awal kan udah dikasih tahu ayahnya, biasa kuliah kan SMA harus daftar dulu. Dikasih tahu untuk kamu mau daftar lewat jalur prestasi, nggak mau, aku nggak mau kuliah pokoknya. Tetapi detik-detik terakhir, injury time, dikatakan dia mau kuliah. Akhirnya daftarlah daftar umum. Kan mahal daftar umumnya. Masuk. Nah, dia ini senangnya digital. Digital tapi yang desain. Desain digital itu ada satu fakultas baru yang baru buka. Wah, bagus ya. Gambar, ketika dia melakukan kuliah di fakultas tersebut, kan namanya fakultas awal mesti ada pelajaran mata kuliah dasar umum ya. MKDU ini kan terkait kayak belajar Pancasila, belajar bahasa Indonesia dan lain-lain gitu ya, standar. Nah, pada saat itu dia mengatakan, kenapa saya kuliah begini kok malah diberi ini? Marah dia, 1 tahun pertama, galau, minta pindah. Waduh, papanya bingung. Ya apa ini? Wis keluar uang, minta pindah begitu. Galau lagi. Akhirnya berundinglah di kampus, fakultas kemudian mengizinkan. Oke, dia pindah.
Ketika dia pindah, kan dikasih tugas ya, namanya bagiannya itu ada digital, desain digital. Dia diberi tugas, ini gambaran tangan. Ini di-share ayahnya ke saya, ini gambaran tangannya. Bukan lewat komputer. Lalu papanya bilang begini, Dok, gambaran ini gurunya itu sampai muji dosennya. Tidak ada satu dosen pun yang bisa menggambar sedetil anak ini dan sebagus ini. Saya kagum. Ya. Tetapi ini menjadi problem lagi, begitu loh. Problemnya apa? Teman-temannya kan tahu dia pintar gambar. Dia tipe orang yang tepat waktu kalau datang. Nggak pernah dia menyelesaikan tugas itu selisih berapa hari, nggak pernah. Tapi dia langsung tepat, pokoknya tepat. Atau sehari sebelumnya. Jadi omongan lagi. Teman-temannya sebelum kan, iya, kalau dia, wah sudah kita pasti kalah nilainya. Wah kalau dia H-1 sudah ngumpulin, wah sudah omongan. Nah seharusnya kan dia memahami ya, saya selesai tepat waktu, nggak nyalain kok. Kamu kalau nggak bisa kan bukan saya. Enggak. Sedih lagi, khawatir lagi, pagi jadi malam, malam jadi pagi. Gitu terus lagi. Ngomong ke papanya, aku nggak sanggup sekolah di sana, teman-teman menjauhi. Kalau aku ingin, Bapak Ibu, saya jadi sedih ya lihat gitu ya. Maksudnya kembali lagi toh, kalau dia itu punya resilient yang baik, pastinya dia akan belajar dari pengalaman yang lama. Bahwa ini jangan sampai terulang kembali begitu. Ini kan sesuatu yang baik. Kenapa tidak bisa malah nge-push ya temannya untuk ayo sama-sama. Padahal anak ini baik, baik sekali anak. Dan dia bukan tipe orang yang sombong atau yang irit ilmu begitu ya. Dia mau mengajari teman. Akhirnya sampai semester 3 ya, semester 3, semester 4 keluarlah dia. Nggak sanggup. Hanya karena teman-temannya takut nilainya tersaing. Bisa dibayangkan? Kalau kita punya skema yang salah, skema kognitif yang salah, maka itu menjadi sesuatu yang dibenarkan. Dia tidak melakukan pembalasan bullying-nya, enggak menjadi pelaku, tapi dia menjadi korban. Korban yang terus menghayati bullying-nya. Ya. Next slide. Itu contoh ya, contoh yang lebih real. Ini waktunya kurang 20 menit ya. Nah ini next slide sama saja ya. Ini tipe-tipe orang yang pintar sekali dengan garbage card. Permisi sebentar, saya betulin. Oke, ini juga korban bullying, begitu. Korban bullying, tetapi dia mengkreasikan hasil, ini kreasi hasil karya bullyingnya dengan cara begini, memakai bahan-bahan bekas sampah, istilahnya sampah rumah tangga, kulitnya bawang, pisang, gitu ya. Nah, dikreasi seperti ini. Ini contoh ya, contoh. Dan dia bisa mengatasi sampai hari ini meskipun berobat, si anak masih bisa bekerja dan dia bukan menjadi pelaku begitu, tapi dia bisa mengatasi kalau ada orang yang ngomong seperti ini, maka dia bisa mengcounter. Iya ya, kenapa aku jadi begini? Kenapa? Nah, lebih produktif. Saat ini dia lebih produktif. Dia bisa bekerja, dia bisa menghasilkan, dia bisa membuat bahagia ayahnya karena sudah nggak punya ibu begitu ya, dan dia menjadi bahagia gitu lewat apa yang dia lakukan selama ini. Ya, mari kita bicara. Next slide. Mari kita bicara. Mari kita diskusi sama-sama. Seperti apa kondisi kita saat ini atau mungkin yang Bapak Ibu sedang alami. Mari kita bicara dan kita mendiskusikan dalam sisa waktu yang ada. Gitu ya Mbak Yulia. Saya kembalikan ke Mbak Yulia. Terima kasih dokter untuk presentasinya, sangat lengkap, bagus, dan sangat jelas sekali untuk kita mengetahui gimana sih menyikapi bullying, buang pikiran negatif jauh-jauh, overthinking juga ya dok ya, itu juga menyebabkan perasaan takut sendiri. Bahasa kita sekarang ya. Iya, overthinking dok. Baik, untuk sesi pertanyaan, silakan untuk bertanya di kolom komentar. Jika belum ada yang bertanya, oh ini udah ada dok. Pagi dokter, mau nanya, kenapa ada rasa senang ya dok saat membuli orang?
Bagaimana dok menyikapinya? Iya, rasa senang itu kan kita pastinya namanya juga membuli itu kan berarti mungkin ya dalam tanda kutip apakah ada dendam, apakah ada rasa marah begitu, apakah mau ingin kamu nanti liaten ya kayak saya begitu. Apakah seperti itu? Itu kembali lagi Bapak Ibu kita mesti menilik motivasi kita apa. Motivasi kita seneng lihat orang dibully itu apa? Motivasi kita di balik itu apa? Tujuan kita itu apa sih senengnya? Dan caranya bagaimana? Saya tidak bisa mengatakan, oh ini balas dendam, oh ini rasa marah kita, oh ini karena kita suka aja sih, karena kita terpengaruh TikTok, ya. TikTok yang suka, yang apa kan banyak tuh yang ngaget-ngagetin orang, suka. Gitu. Itu kita mesti evaluasi ya, karena tidak semudah yang dikatakan kenapa kita senang. Mari kita mawas diri, kita koreksi, kita aware terhadap memori-memori kita supaya kita bisa menghadapinya dengan baik. Begitu Mbak Yulia. Iya, terima kasih dokter. Ya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, bisa melalui kolom komentar atau raise hand mungkin. Dari Ibu Siva Kusnul Khotimah. Mungkin bisa dinyalakan mikrofonnya Ibu? Oh iya. Selamat pagi Mbak Dokter. Ya, pagi. Dok, saya mau nanya gitu ya. Kan saya sendiri kan termasuk korban bullying gitu ya. Cuman kalau waktu zaman SMP itu saya masih bisa tahan gitu ya bullyingnya kan nggak terlalu parah tiap hari banget. Karena dulu kan juga saya di asrama juga dok waktu SMP. Jadinya bullyingnya emang gitu banget lah. Udah senioritas banget, tapi udah bisa ngatasi gitu kan ya kalau di SMP tuh. Pas udah kuliah, itu tuh pas ada waktu profesi itu, saya tuh ngalamin bullying lagi gitu. Cuman tuh lebih parah soalnya bullying-nya tuh dia yang ngebully itu satu kelompok saya semuanya gitu, nggak hampir semuanya sih, setengahnya lah 6 orangan, cuma yang lain cuma ikut-ikutan doang. Cuman karena berlangsungnya itu hampir waktunya itu 1 semester lebih lah ya, lama banget karena emang satu grup kan sama mereka ya setahunan itu gitu. Jadinya tuh saya jadi gamang lagi gitu dok, jadinya tuh. Mungkin minta sarannya dari dokter gitu, gimana ngatasin kecemasan saya akhir-akhir ini gitu kan masih kerasa juga ya udah lewat 2 tahunan juga masih agak kerasa dikit gitu, cemas, anxiety, dan lain-lain gitu. Mungkin segitu aja. Terima kasih. Terima kasih Bu Siva. Silakan Dokter Ivana untuk menjawab. Ini pengalaman real banget ya Mbak Siva. Ya, memang kita akan merasa tidak nyaman kalau sehari-hari, apalagi masih sekampus, meskipun tidak satu ruangan begitu ya. Pasti kita akan menghindar, pasti kita akan muncul pikiran-pikiran yang tidak enak, itu pasti. Tetapi menurut saya kalau Mbak Siva kita nggak bisa mengubah lingkungan Mbak Siva ya, itu yang penting. Kita nggak bisa mengubah lingkungan. Kita nggak bisa minta teman kita yang bully itu, kamu tuh lombok, yuk kasihan kok sama saya, nggak bisa. Itu cara berpikir mereka sendiri. Tetapi kalau dalam hal ini adalah Mbak Siva, maka saya pikir Mbak Siva mesti mengembangkan coping style yang baik, yang benar, yang baik. Kok rasanya semuanya tidak baik? Enggak. Coping style yang adaptif, misalnya, yang lebih cocok untuk Mbak Siva lakukan. Dalam arti begini, kalau memang mereka tidak suka, kenapa ya kok saya tidak disuka atau mereka selalu membuli saya itu dalam hal apa? Kan kita punya, masing-masing kita ini punya spesifiknya ya, kelemahan kita masing-masing. Orang mau body shaming sama saya EGP gitu misalkan, tapi ada orang tertentu yang nggak bisa. Nggak bisa. Ada orang tertentu yang nggak bisa. Orang mau ngolok-ngolok prestasi saya, waduh saya paling nggak seneng kalau sudah dikatakan nilainya lebih buruk dari si A, si B. Nah, Mbak Siva harus tahu area sensitifnya yang mana, yang pertama. Kalau kecemasan itu muncul, oke lah, tetapi kecemasan itu mesti dibarengi dengan kata-kata kan sekarang saya sudah bisa, atau saya punya komunitas yang lain, atau saya punya teman yang lain.
Oke, saya nggak bisa berteman dengan mereka, nggak apa-apa, begitu. Tapi saya sudah punya teman yang lain. Jadi komunikasikan itu. Ceritalah ke teman yang dekat, yang tahu. Bukan tidak semua orang ya perlu kita ceritai hal yang membuat kita jadi merasa cemas, gitu. Karena tidak semua juga memberikan pendapat yang baik, gitu ya. Ceritalah kepada orang yang memang Mbak Siva percaya dan dia tahu Mbak Siva dan Mbak Siva tahu orangnya. Nah, itu menolong untuk mengatasi kecemasan. Kalau kecemasan itu muncul sampai nggak bisa teratasi lagi begitu, Mbak Siva perlu satu saat tenang gitu ya, minumlah teh hangat, manis, atau susu coklat yang lebih menolong untuk Mbak Siva lebih tenang ketika di kampus. Baru setelah itu lebih rileks, mindfulness. Nah, mindfulness ini juga sering dikebir-kebirkan begitu ya, memahami diri itu jauh lebih menolong. Jadi kita tidak perlu ribut dengan sekitar kita. Karena pasti sekitar kita itu tidak akan mungkin bisa berubah sesuai harapan kita. Tetapi yang penting diri kita sendiri. Itu yang saya katakan tadi, kalau orang-orang dengan bullying itu kembali lagi, kenapa sih kok mereka ini susah banget ya? Itu karena kembali lagi ke orangnya. Kita ini tipe orang seperti apa? Bisa nggak orang pencemas berubah jadi tidak pencemas, hilang sama sekali? Saya katakan nggak bisa, tetap ada. Tetapi kita bisa mengelolanya dengan baik. Tetap ada, tapi bisa mengelolanya. Beda ya dengan tetap ada, terus tambah cemas. Nah, itu kan beda. Ya, itu beda. Gitu ya Mbak Siva, kiranya bisa menolong supaya kecemasannya jadi lebih adaptif, lebih berkurang, tapi bukan membuat Mbak Siva tidak sanggup melakukan apa-apa. Ya. Iya dok, terima kasih banyak dok. Thank you. Terima kasih untuk Mbak Siva atas pertanyaannya. Ini ada pertanyaan lagi dok. Pagi dokter mau bertanya, jika bullying sudah melewati batas sampai mengirim kiriman surat ke tempat tinggal kita, atau bahkan bisa sampai kekerasan, itu apakah bisa dilaporkan ke pihak berwajib ya dokter? Silakan dokter. Aduh. Kalau saya sih menyarankan untuk bicara dulu 4 mata ya. Ngobrol dulu lah, kenapa sih seperti ini. Kalau tidak bisa, pakailah orang lain yang menjadi mediator kita. Pakailah orang lain yang tidak ngepro kanan kiri, orang yang netral, yang mengenal kedua belah pihak, supaya tercapai kesepakatan. Tujuannya apa sih? Kalau diladen-ladeni terus ya enggak selesai-selesai. Bisa-bisa sampai di meja hijau. Bisa. Gitu. Cuman apakah ini perlu dilaporkan? Nah, saya kan nggak tahu duduk persoalannya seperti apa ya. Cuman saran saya, bicara dulu, ketemu dulu, tahu dulu, kalau perlu pakai mediator. Gitu ya Mbak Yulia, ya, yang bisa saya sampaikan. Ya, Oke. Thank you pertanyaannya. Terima kasih dokter. Terima kasih Bu Kia. Ibu Tiwi, mohon maaf. Untuk Ibu Emi Wuryaningsi. Pagi dokter, izin bertanya. Apakah online forum dapat dimanfaatkan untuk anak SMP seperti PR Group untuk mencegah bully mengingat masa pandemi? Anak-anak SMP rata-rata mahir media sosial dan kebiasaan ini mungkin akan berlanjut meski pasca pandemi. Matur nuwun sebelumnya, Dok. Silakan, dokter. Sangat bisa, sangat bisa. Kan ini maksudnya apakah online forum dapat dimanfaatkan untuk anak SMP seperti peer group mencegah bullying? Sangat bisa. Anak-anak sekarang itu kan banyak sekali yang lebih aware ya, dalam arti itu mereka terbuka banget untuk kondisi kesehatan mental, terbuka banget. Mereka yang menjadi penyintas itu berani terbuka, berani cerita. Mereka yang menjadi mungkin korban juga berani menceritakan. Tetapi hati-hati begitu. Peer group ini bisa menjadi suara kita untuk tidak mengalami untuk mencegah terjadinya bullying. Sangat bisa. Sangat bisa. Semua media sangat bisa. Sangat bisa ya. Jadi sangat menolong juga, apalagi nanti masa-masa sekarang ini kan
generasi Z, Alpha, Beta ini kan waduh generasi digital punya ya, bukan generasi lagi yang main dakon, main main karambol begitu, tetapi generasi yang mainannya dengan digital. Bisa Bu, teman-teman atau anak-anak ini diarahkan, guru akan sangat menolong guru itu, sangat didengar oleh mereka. Gitu ya, oke. Baik, Ibu Emi, apakah sudah puas terhadap jawabannya Dokter Ivana? Ini untuk selanjutnya Dok, ada RG, raise hand. Silakan Bapak atau Ya. Ibu untuk bertanya. Selamat siang, Dokter Ivana. Selamat siang. Saya mau bertanya untuk seseorang ya. Itu dia sekarang tidak bisa menuntaskan kuliahnya ya. Jadi teorinya itu sudah selesai, cuma yang terakhirnya itu PhD-nya itu nggak bisa. Karena dia itu awalnya itu waktu masih kecil itu penakut. Terus mungkin pernah dibully di tingkat-tingkat sekolah itu ya. Lalu waktu dia kuliah itu dia mengalami ospeknya itu sangat keras, jadi terasa kayak dibully gitu loh. Dan ospeknya itu kayak 1 semester gitu. Lalu saat dia kuliah itu dia kalau mengerjakan tugas itu teamwork itu dia kayak nggak bisa mempertahankan diri gitu. Jadi biasanya dia yang ngerjakan. Lalu berlanjut kuliah, dia semakin nggak berani. Ya, jadi dia kalau harus presentasi, itu presentasinya itu dinilai terus kalau dia itu nggak ada kemajuan. Akhirnya seperti itu. Jadi sekarang dia merasa kayak ada depresinya, terus kecemasannya yang sosial fobia itu juga masih tetap banyak gitu. Nah, yang begini ini kan dia mau kerja magang, itu merasa sangat takut. Nah, ini kan ada hubungannya dengan social anxiety sama bully yang tidak tahu dialami, tidak tahu dirasakan. Ya, itu kan campuran antara itu ya. Mungkin juga bulinya nggak terlalu, tapi dirasakan sebagai bully. Terus profesornya itu mungkin juga maksudnya bukan membuli, tapi terasa dibully kan. Selama setiap tahun dia sebagai kandidat PhD 4 tahun lah. Ya, dan sekarang seperti ini gitu loh. Jadi ini enaknya bagaimana ya, Dok? Ya, kalau Ibu, misalkan Ibu, mohon maaf Ibu berkaitan dengan anak ini sebagai apanya ya, Bu? Saya psikolog. Oke, ya kalau Ibu sebagai psikolog, nah sudah tepat sih si anak membutuhkan bantuan gitu ya, membutuhkan bantuan dari profesional untuk menolong mengatasi bully-bully ini gitu ya, atau perasaan-perasaan yang tidak nyaman ini. Memang sih Bu, kadang-kadang itu dari cara berpikir itu berkaitan dengan karakternya yang dibentuk sekarang ini. Yang kadang-kadang mungkin dengan teman-teman psikolog sudah mentok begitu ya. Nah, kalau mentok ini sekali lagi kita mengingat lagi kondisi faktor biologi yang ada di brain kita, Bu. Faktor biologi di brain kita ini kalau si anak ini susah sekali atau mestinya dia mampu, mestinya dia bisa jadi PhD, tetapi karena banyak hal yang terjadi, maka ini kaitannya kan tidak lagi sekedar trauma di masa lalu, korban bully dan lain-lain. Nah, ini yang menurut saya perlu ditolong dengan psikiater. Dalam arti apa? Mungkin dia memerlukan pengobatan karena neurotransmitternya sudah kacau di dalamnya. Sehingga potensi-potensi dia ini nggak tercapai dengan sempurna, padahal dia mampu. Kalau menurut saya begitu. Jadi akhirnya melakukan, kenapa kok dikatakan terganggu? Gitu.
disorder. Yang dulu cemas, sekarang kok jadi gangguan cemas. Disorder ini berarti seluruh fungsi hidupnya, dalam arti ya tadi itu, dia mau maju presentasi padahal dia mampu, kenapa nggak bisa? Nah ini disorder. Kalau disorder berarti ada gangguan di dalam brain-nya, secara khusus di dalam neurotransmitter yang ada. Nah ini perlu ditolong Bu, menurut saya. Perlu ditolong, psikolog mendampingi, teman-teman mendampingi, kalau profesornya bisa memberikan fasilitas yang baik, oh anak ini jadi. Tetapi memang ini perlu waktu begitu, dan kadang-kadang stigma orang datang ke psikiater itu adalah, aduh nanti saya dikasih obat, satu. Aduh nanti datang ke psikiater ini saya dikatakan gilanya tadi itu. Aduh nanti datang ke psikiater saya dikasih obat, saya kecanduan. Nah itu seringkali muncul begitu. Itu yang saya Memang. Ya gitu ya Bu ya. Iya memang. Padahal ini menolong banget begitu loh. Ketika dia mengalami kecemasan yang sudah mengganggu, dia nggak bisa ngapa-ngapain, tertunda semuanya, ya mau seperti apa anak ini? Apakah mau seperti ini terus-menerus? Kalau dia ditolong kan lebih reda, lebih stabil, neurotransmitternya yang bergejolak tadi dipersiapkan dan dia bisa menyelesaikan tepat waktu. Kalau saya menurut saya sudah saatnya untuk konsultasi. Iya, memang sudah saya rujuk ke dokter, tapi dia itu belum mau. Oh ya. Terus ya nanti saya usaha lagi. Cuman sekarang yang ingin saya tanyakan ya, apakah seperti begini itu cocok untuk diketemukan, dikenalkan sama orang yang mengalami kecemasan seperti dia juga gitu? Yang sama, bisa. Bisa ya, bisa. Cocok ya. Itu nanti jadi peer counselor ya, bisa. Karena orang ini mengalami hal yang sama, bagaimana dia mengatasinya kan bisa. Ya sebetulnya yang satunya itu belum teratasi juga sih. Cuman saya kira kalau mereka berdua digabungkan tuh mereka bisa melihat kalau mereka tuh punya kesamaan yang sama-sama tuh harus saling membantu untuk mengatasi gitu. Belum contoh yang tadi saya tunjukkan yang pinter gambar foto itu ya Bu, itu juga dia selesai dalam arti dia bisa mengatasi bullyingnya di tahap awal sebelum dia mengalami lagi gitu. Ketemu dengan temannya dari kota lain yang kebetulan sekolah di kampus yang sama, di fakultas yang sama, dan sama-sama korban bullying. Jadi mereka saling, oh ya nggak boleh begini ya, harus begini ya. Nah itu bagus itu. Ya, cuman sayangnya si anak yang temannya ini masih melanjutkan. Nah, dia mengundurkan diri gitu karena merasa lagi yang lain-lainnya. Jadi ya up and down ya, tetapi pendampingan perlulah. Dan ya terutama adalah rekan-rekan di sekitar para korban bullying ini. Ya itu karena social anxiety-nya nggak berani berinisiatif, iya. Jadi temen itu dia cuman nunggu aja temennya ngomong apa. Temennya kalau nggak ngomong apa-apa ya dia home alone. Home alone. Iya, iya Bu. Itu banyak. Banyak ya. Ibu nggak buat sekali. Itu, nggak buat peer group. Ya nanti dibuat peer group sama Mbak Yulia. Iya. Itu ya Mbak ya. Iya. Klinik perlu membuat peer group ini untuk teman-teman perlu. Iya. Ya, makasih. Thank you Mas Ika. Yuk. Terima kasih Bu. Pertanyaannya cukup membantu. Untuk selanjutnya ada Ibu Eli Pangestu. Pagi dokter, mohon bertanya, apa tips mudah untuk mengetahui seorang anak menerima bullying? Dan apa langkah pertama orang dewasa untuk membantu anak yang bullied tanpa menambah kecemasan anak tersebut? Terima kasih Bu Eli, pertanyaannya. Silakan Dr. Ivana. Kalau anak dan remaja itu, Bapak Ibu kan pasti sehari-hari bergaul, ketemu, tahu perilaku mereka seperti apa. Jika ada perubahan perilaku, nah itu waspadai. Kadang-kadang kita itu nggak sabar, ya nggak sabarnya itu gini. Gitu aja dipikirin. Ngapain sih? Apa sih? Makanya toh sudah dikasih tahu A sampai Z gitu. Sebenarnya langkah penting pertama adalah kalau kita tahu perubahan perilaku ya, perubahan perilaku pada anak.
Yang biasanya ceria jadi pendiam. Pendiamnya itu dalam tanda kutip kok lain, tidak seperti biasanya. Kita perlu tanya gitu. Pendekatannya nggak usah tanya langsung apa kalau dia nggak mau disinggung. Kan ngerti ya gelagatnya anak-anak kita itu kita mesti tahu ya. Apakah anak ini kebiasaan kalau ada masalah diem dulu, nggak ngomong, besoknya baru ngomong. Atau dia memang uring-uringan. Nah, ya pendekatan biasa. Ngajak ngomong, tidak memberikan masukan dulu. Nah, direm dulu ya, direm dulu, didengerin dulu, ditanya dulu. Ada masalah tak kok hari ini beda. Kalau dia nangkepnya dia memang bukan tipe orang itu the point, ya bulet dulu Bapak Ibu, cerita dulu yang lain-lain atau ngajak dia makan keluar. Yang penting kita menyamakan frekuensi, kita dengar, kita jadi pendengar setia. Kita siapkan telinga kita, nggak ngasih masukan apa-apa dulu. Biarkan dia kok nyaman dengan kita curhat, biarkan dia curhat semua. Dipancing caranya. Nggak usah dikasih contoh-contoh macam-macam. Itu langkah awal. Dengerin. Frekuensi kita disamakan. Kalau anak remaja ini bisa merasa diterima, merasa didengar, merasa diperhatikan, dia akan cerita kok. Kan dia pasti akan cerita kepada orang yang nyaman ya, dengan siapa dia. Oh, Bapak Ibu merasa kesulitan, susah ya. Dengan orang tuanya susah. Oke, dia bisa cerita dengan siapa? Tantenya, dengan pamannya, umnya, dengan temannya, ibunya, atau temannya, ayahnya, monggo. Atau dengan sepupunya, nah bisa pakai orang lain. Kita nggak usah yang dulu, tapi kita pakai tangan orang lain untuk tahu akar masalahnya. Itu sih, itu langkah yang praktis ya, yang kita bisa lakukan supaya anak-anak itu tertolong gitu. Kalau dia merasa nyaman dengan guru, ya udah, ibu bisa pesen ke guru sekolahnya, datangi ketika anak ini nggak tahu. Karena kalau tahu kan nanti dia merasa, loh, nanti guruku cerita. Gitu. Bukan tidak percaya ya, bukan tidak percaya ya, tetapi bagaimana menolong mereka gitu, memfasilitasi mereka berani cerita. Poinnya di sana. Itu dulu. Gitu ya, Mbak Yuli ya. Apakah rata-rata orang yang dibully itu menjadi introvert seperti itu, Dok? Tergantung mungkin sifatnya. Iya. Ada yang agresif loh. Jadi agresif ada. Agresif itu maksudnya ya tadi itu loh, menjadi pelaku ya. Pelakunya tapi bisa jadi verbal bullying, physical bullying gitu, macam-macam sih. Ada yang agresif, ada tergantung, makanya saya bilang tergantung dari karakter orang itu gitu ya. Karakter anak ini kan dibentuk seperti apa? Pola asuhnya konsisten nggak? Pola komunikasinya asertif nggak? Gitu. Anak ini dibentuk seperti apa? Kalau dari kecil nggak bisa, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini, ditoto. Mau pengen, aku nggak pengen les basket loh, Ma. Gak bisa kamu harus les basket karena mama papanya punya cita-cita jadi pemain basket gitu misalkan, tapi nggak keturutan. Anaknya yang dijadikan begitu. Anaknya nggak punya pendapat. Ketika dia dibully, kamu ini harus ngomong. Jadi dia cuma diem aja, tergantung mamanya mau ngomong apa baru dia berani. Banyak itu. Ya. Ruwet ya jadinya ya. Baik, Ibu Eli, sudah terjawab untuk pertanyaannya. Selanjutnya, Ibu Nuri Vidya, dokter. Dokter mau tanya, bagaimana kita harusnya merespon saat kita merasa dibully? Apakah diam atau membalas bulian tersebut? Khususnya untuk anak kami, agar kami bisa mengedukasi ke anak. Mungkin sudah terjawab ya, dokter. Mungkin ada tambahan, dokter? Silakan. Ini jawabannya sih sama seperti tadi. Lebih baik sih tidak membalas ya. Cuman dalam arti begini, kita tahu dulu perasaan anak kita itu seperti apa sih. Kamu marahnya kenapa? Terus misalkan dia bilang, aku muangkel loh Bu sama ini si A gitu. Terus ibunya, alah sudahlah nggak usah mangkel, jangan ya. Jadi biarkan dia mengungkapkan emosinya dulu. Bencekno, ya biarin. Iya sih, memang membencekno sih kayak gitu ya. Memang enggak enak, memang kok gitu ya kelakuan. Jadi gitu ya, merespon. Empati. Empati, itu kita empati dengan perasaannya. Oke, kita enggak main simpati. Kalau simpati itu berarti kita larut dan terlibat di dalamnya sehingga kita ngomong buale senai. Akhirnya kita mengatakan begitu. Tapi kalau kita empati, kita dengar perasaan dia. Kita merasakan dia marahnya gitu.
Sehingga dia kan merasa, oh Bapak Ibu kan bisa merasakan ya, kalau kita lagi ngobrol sama orang itu perhatian sama kita dengan omongan kita atau tidak, itu kan kita kerosok ya. Nah itulah anak, sama. Nah dari situ nanti Bapak Ibu bisa mengedukasi. Mengedukasi seperti apa, cara-cara yang dipakai tentunya cara-cara yang lebih adaptif lah ya, yang lebih baik, nggak asal main tendang atau kompas, lapor ke kepala sekolah misalkan begitu. Ya enggak begitunya lah, supaya terjadi anak-anak ini belajar gitu loh dari komunitas ini. Bukan belajar sesuatu yang enak-enak saja, tapi perlu belajar yang enggak enak itu. Gitu sih Mbak Lilia. Ya, terima kasih dokter. Selanjutnya untuk Bapak Muhammad Amin. Mungkin ini hampir sama ya dok, tapi mungkin lebih spesifik lagi. Langkah-langkah apa saja yang seharusnya dipersiapkan untuk anak sebelum menghadapi bullying? Silakan dokter. Saya pernah mendengar satu sharing dari seorang bapak. Bapak ini memiliki anak berkebutuhan khusus begitu. Dan bapak ini sampai betul-betul anaknya namanya berkebutuhan khusus ya, bukan berkebutuhan khusus yang model-model autism gitu, bukan gitu ya. Jadi dia memang memiliki anak dengan gifted child gitu, anak-anak yang berpotensi tetapi cara bicaranya agak ya tidak pada anak pada umumnya gitu loh, kagok-kagok begitu, tapi pintar sekali. Dibully di sekolah. Ya habis pinter dibully. Lah bingung ya. Bodoh dibully, pinter dibully. Bapak ini mengatakan ke anak ini, sekolahmu yang utama adalah di keluarga. Sekolahmu yang utama adalah dengan papa, mama, dan saudaramu. Sekolah di luar itu sekolah tambahan. Apa artinya? Bahwa apapun yang terjadi di luar, kamu mesti tanya di sekolahmu ini loh, di sekolah utamamu ini. Kamu dibully, kamu diapa-apain, kamu diajari sesuatu, kamu mesti tanya di sekolah utamamu ini. Sekolah di luar itu tambahan. Sama ya, cara mengatasi bullying seperti saya katakan tadi, pola asuh, keluarga. Apa yang terjadi di dalam keluarga? Ya ini sekolah yang utama untuk anak-anak ini. Ini bisa mengedukasi dan mencegah anak-anak ini mengalami atau menjadi korban bullying. Kita nggak mungkin mencegah atau membatasi anak-anak ini, nggak boleh main ke sini, nggak boleh main ke sana, nggak mungkin. Nggak mungkin mereka steril terhadap masalah, nggak mungkin. Tetapi bagaimana caranya supaya mereka itu tough, struggle. Nah, ini yang susah ya, ini yang susah. Bagaimana membaca caranya? Aduh susah, iya susah. Nggak ada yang saya nggak bilang gampang kok. Kalau padi mau jadi padi sesungguhnya dan kita makan, dia menjalani proses loh. Tanahnya dibajak, gitu kan? Benihnya ditabur, disiram, dikasih wayang-wayangan orang-orangan supaya takut nggak dimakan burung. Proses kan? Kesehatan jiwa itu proses, nggak bisa instan. Kesehatan fisik pun proses. Bagaimana Bapak Ibu kita bisa, wah nggak apa-apa, wis makan aja junk food semuanya, kita minta sehat. Nggak ada ceritanya. Sama. Proses dari kecil, ditata sampai dewasa. Jatuh bangun ada pasti, ada pasti. Gitu loh. Tapi kita menjadi tahu gitu loh, bagaimana sih kita harus bersikap menghadapi zaman yang cepat sekali berubah, menghadapi kondisi lingkungan yang cepat sekali berubah. Kalau sekarang katakan kita sudah dewasa, punya anak-anak udah dewasa, remaja, bahkan udah sekolah, udah kuliah, udah lulus, udah berumah tangga, masih seperti ini, ya harus stop gitu loh. Mawas diri, waspada, dan berubahlah. Kan itu akan dirasakan dampaknya. Gitu ya Mbak Yulia. Sabar ya dok dengan prosesnya. Iya, sabar dengan prosesnya. Sabar. Banyak orang yang tidak sabar. Iya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin bisa langsung raise hand. Halo, assalamualaikum dokter dan Mbak Ibu. Saya Ya, waalaikumsalam. Ibu. Tanya, Iya, Ibu Marija Ulfa. Ya, silakan Ibu. bagaimana mempersiapkan anak
menghadapi bullying ya dokter ya. Padahal di sekitar kita itu setiap hari dan selalu mendapat sedikit entah dari keluarga, entah dari lingkungan itu mesti mendapatkan bullying. Misalnya anaknya kelihatan gebul, dikatakan gebul, dan nanti kalau kurus, loh kok kurus gitu dokter. Jadi kita tidak berhenti mendapatkan bullying itu tidak berhenti meskipun bullying dalam hal yang kecil atau malah yang lebih berat lagi. Dan bagaimana membantu masyarakat sekitar kita itu supaya tidak melakukan bullying. Masyarakat akibat dari bullying sangat begitu terasa ya, dan sangat memberatkan pada anak-anak yang menerima bullying. Jadi sarannya ke masyarakat, ke anggota keluarga supaya tidak melakukan. Mohon maaf Ibu, untuk suaranya. Mungkin tadi maksudnya Bu Maria Ulfa, bagaimana caranya membantu anak-anak itu kalau mereka mengalami bullying yang sehari-hari gitu ya? Ya, sehari-hari. Terus yang kedua, bagaimana supaya masyarakat itu tidak sedikit-sedikit membuli gitu loh dokter, memberi pengarahan atau menjelaskan kepada mereka supaya tidak sedikit-sedikit mengeluarkan kata-kata bullying meskipun dalam hal sekecilnya gitu dokter. Kalau anak-anak itu mengalami bullying di sekitar kita dan kita tahu yang kita hari ini sudah mendapat edukasi, misalkan contohnya Bu Maria, anaknya dibully terus meskipun sama saudaranya, sama ini, sama itu. Nah, pendekatannya lewat satu-satu, Bu. Kepada anak yang dibully, nanti dengerin dulu, terus kemudian memberikan semacam kamu dalam kondisi yang aman dengan ibu, gitu misalkan. Kamu kalau merasa dibully, kamu cerita sama ibu. Kalau misalkan kakak ngomong apa, cerita. Jadi ibu menyelesaikan dengan satu anak ini, tetapi ibu juga menyelesaikan dengan yang pelakunya, saudaranya yang lain misalkan. Tujuannya apa? Nah, itu pendekatan-pendekatan begitu dulu, Bu. Baru nanti dikumpulin jadi satu. Yo, kalau ini begini, ngobrol dalam acara yang santai. Kalau perlu sambil makan, yang mereka suka. Pendekatannya yang dilakukan oleh Bapak Esen cerita tadi begitu ketika anaknya dibully. Dia pergi dengan satu anaknya 2 ya, laki perempuan. Laki sendiri dia pergi, nanti besok dia minggu depan karena kesibukan dia pergi dengan anaknya yang kedua, yang putri. Nanti mereka pergi sama-sama begitu. Nah, itu ketemu gitu loh. Jadi ibu sebagai mediator untuk anak-anak ini. Sehingga ketika menangkap bagaimana nanti kalau misalkan kakaknya yang sebagai pelaku kepada adiknya, maka kakak ini juga akan bisa menolong. Kayak kita marah ke anak itu loh, Bu. Kita marahin satu anak, idealnya yang menyelesaikan adalah yang marah, bukan yang menyelesaikan itu ayahnya. Ya kan? Anak itu akan belajar, dia pasti akan cari orang yang bisa memenuhi kebutuhannya. Kok dia dimarahi ibu nggak boleh makan es krim, maka ketika bapaknya datang dia merajuk. Pak, ayolah, bapak kan sudah pintar sekali kan, merayu. Akhirnya bapak, ya sudahlah, enggak boleh. Ini namanya pola asuh yang enggak konsisten. Nah, ini yang seringkali membuat jadi pelaku dan korban ini akhirnya enggak selesai-selesai. Sama, yang terjadi di masyarakat pun begitu. Kalau ibu cukup dekat dengan tetangga sekitar, tetangga itu yang ibu bisa ajak ngomong pelan-pelan dari hati ke hati, atau mereka juga didengerin, ada apa sih sebenarnya mereka melakukan seperti itu getok tular, Bu, kalau saya lihat. Jadi intinya kan kembali lagi, satu keluarga ini dulu, kalau ibu dengan masyarakat ya, ada apa sih dengan ibu ini? Yang bisa deketi ibu ini siapa sih? Yang bisa deketi ibu ini adalah ibu tetangga belakang rumah. Ya nggak apa-apa pendekatan ke ibu belakang tetangga rumah. Tetapi ini menjadi proyek yang tidak disebarkan ya. Bukan menjadi proyek yang disiarkan begitu rupa, tapi menjadi proyek kepercayaan dalam arti begitu. Jadi ya sudah dijalani dulu pelan-pelan. Kalau itu terjadi dan orang yang membuli
itu akhirnya mengerti atau dia didengar, lah berubah nanti perilaku. Ya, mesti dilakukan. Sekali lagi, proses. Proses itu, aduh, nggak ada yang instan ya. Mungkin dari Ibu Marija Ulfa ada tambahan? Terima kasih dokter. Akan saya coba untuk Ya. masyarakat sekitar. Saya kemarin sempat diundang begitu ya di dalam mereka kader-kader PKK di kota-kota secara khusus di Provinsi Jawa Timur. Kader PKK ini punya program, Bu. Nama programnya ini, camping ke sawah. Nah, keren ya, camping ke sawah. Camping ke sawah itu kader PKK pendamping kesehatan jiwa. Nah, progres atau proyeknya sama bagi Bapak Ibu yang terlibat di dalam kader PKK di kotanya masing-masing, di kabupaten kota, itu mereka punya program juga itu, Tisa Galuh. Ini nyambung. Tisa Galuh itu maksudnya 3 dalam satu keluarga istilahnya. 1 orang kader itu mengedukasi 3 orang di rumah itu. Sekali lagi dari inti ya. Baru dari 3 orang ini 3 kepada keluarga, 10 keluarga di luarnya. Itu tekniknya. Kesehatan jiwa seperti itu? Ya. Prosesnya seperti itu. Keluarga dulu, keluarga selesai, 10 rumah di sampingnya. Maria bisa bergabung di situ. Itu luar biasa itu proyeknya untuk menolong ya orang-orang di sekitar kita ya. Oke. Terima kasih Dokter Ivana untuk pertanyaan terakhir ya Dok, dari 10 pertanyaan. Selamat siang, Dokter. Bagaimana menyembuhkan anak yang sudah terlanjur dibully? Sama ya Dok, sepertinya mungkin bisa. Kalau tidak bisa dengan Bapak Ibu, sudah terlanjur, maka sekali lagi saya ingatkan, berarti ada something wrong ya di brain-nya. Nah, itu yang namanya sudah disorder, sudah gangguan. Maka datanglah kepada ahlinya, mintalah bantuan profesional, baik psikolog maupun psikiater. Kalau susah, anaknya nggak mau ke psikolog, ke psikiater, ke guru BK. Ke guru BK. Ya, ke guru BK. Kerjasama dengan mereka dan pasti bisa menolong anak ini. Karena kadang-kadang anak-anak ini perlu ditolong, misalkan dengan minum obat supaya membuat dia lebih tidak tension gitu ya, tidak tegang, tidak terlalu cemas. Dan nanti apa yang diajarkan ya bisa masuk kepada anak-anak ini. Itu yang bisa saya jawab. Baik Dokter, terima kasih. Mungkin bimbingan konseling di setiap sekolah itu memang penting ya Dokter? Ya. Mereka kan sekolah khusus ya, kalau untuk guru-guru itu mereka sekolah khusus. Dari 10 pertanyaan, mungkin kebanyakan pertanyaan dari orang tua untuk mengedukasi ke anaknya ya dokter ya. Jadi mungkin anaknya yang dibully, orang tuanya harus bagaimana begitu ya dok. Iya, betul. Untuk selanjutnya bisa langsung kita tutup. Monggo dokter untuk apakah ada pesan dan pesan? Silahkan sepatah dua kata ya dokter untuk menutup webinar hari ini. Yang saya mau sampaikan itu di dalam kita menolong anak-anak ini sebagai korban bully begitu ya, atau pelaku lah, ya semua yang terjadi dalam hidup kita lah. Kita perlu acceptance. Kita menerima mereka dulu. Anakku kok jadi korban begini ya, saya sering menemui anak tunggal, bapak ibunya sedih lah, siapa yang nggak sedih lah, anaknya jadi korban. Berat badan 80 kilo dalam 3 bulan turun menjadi 35 kilo. Hanya karena dia dibully, berat bodinya gendut katanya. Sedih kan? Karena sekarang dia nggak bisa sekolah dan lain-lain. Maka berkonsultasi. Acceptance, nerima dulu, diterima dulu. Anak saya seperti apa? Kita berikan afeksi. Afeksi itu emosi kita gitu ya, tidak lagi larut kepada kemarahan, ikut marah, ikut sedih, ikut susah begitu, tetapi kita lebih netral. Kita kasih mereka kasih sayang. Apa sih kebutuhan mereka paling dasar?
kebutuhan-kebutuhan ditolak, tidak diterima, itu menjadi kebutuhan yang utama bagi anak-anak ini. Kebutuhan diperhatikan, apakah mereka kurang sehingga mereka mencari dari luar afeksi kita. Baru kita bisa melihat achievement mereka, prestasi mereka. Ya. Kalau mereka berjuang melawan kondisi kesehatan mentalnya, mereka sedang berjuang mencari cara untuk mengatasi dirinya dengan kecemasannya, dengan social anxiety-nya, dengan problem-problem mental health yang lain. Ayo, diapresiasi. Jangan menuntut gini, aduh kamu sudah 2 bulan, 3 bulan nggak sembuh-sembuh. Gitu. Jangan menuntut begitu ya. Proses itu butuh panjang. Dan itu butuh dukungan keluarga yang utama. Sekali lagi, sekolah yang benar, sekolah kehidupan, atau sekolah sesungguhnya itu ada di dalam keluarga. Sekolah di luar itu sekolah tambahan. Jadi, jadikanlah guru. Kita jadi guru, kita jadi murid, kita jadi guru BK begitu di rumah masing-masing. Dan itu menolong. Acceptance, afeksi, dan achievement. Jangan dibalik ya, tetapi kita acceptance dulu, kita beri afeksi, dan kita mengapresiasi untuk prestasi mereka. Gitu Mbak Yulia. Ya, sampun dok. Okay. Terima kasih Dokter Ivana. Mungkin kata Dokter Ivana, let's start with your psychiatrist. Mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab, bisa langsung ke Instagram kami atau bisa langsung ke kontak person kami, ada di Instagram @dharmausadapremier_clinic. Jadi semua pertanyaan sudah cukup terbaca, baik bisa kita akhiri ya dokter? Ya. Terima kasih yang sudah bergabung di webinar hari ini, tetap terus ikuti webinar siap sesinya.